yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha di tengah PPKM yang sepertinya masih akan berlanjut ini, Pak Raden? Ya, memang ini adalah hal yang nggak bisa dicegah, ya, bahwa akibat daripada pengurangan kegiatan, pembatasan kegiatan, maka dunia usaha kita tentu terpengaruh oleh ini, ya, dan dialami oleh seluruh dunia usaha di dunia ini, ya. Nah, tentu tiap negara punya cara tersendiri dan juga sesuai dengan kapasitas dari negara yang bersangkutan, ya. Negara-negara seperti negara maju tentu mereka punya, boleh katakan, fiskal atau dukungan daripada budget yang tidak terbatas karena mereka bisa dengan mudah mencetak uang, ya. Kalau kita, menurut saya, tentu kita harus ambil di tengah-tengah. Satu adalah bahwa kemampuan pemerintah juga sebetulnya bukan tidak terbatas atau sangat terbatas kalau boleh saya katakan, ya. Kemampuan budget kita juga tidak sehebat, ya, negara-negara yang sudah maju, negara yang sudah makmur, negara yang sudah kaya, yang punya tabungan yang sangat besar sekali. Yang kita lakukan pertama yang paling penting adalah kita mencoba mengendalikan lagi pandemi ini. Itu yang paling penting, karena kalau kita bisa mengendalikan pandemi itu dengan intervensi non medis, ya, seperti pembatasan kegiatan, kemudian protokol kesehatan yang semua mungkin kita sudah sangat paham atas itu, dan juga intensifikasi vaksinasi itu, kalau itu kita bisa kontrol itu dan itu berhasil, maka itulah yang sebetulnya yang memulihkan kepercayaan. Itu yang paling penting. Pemulihan kepercayaan itu yang menggerakkan motor perekonomian kita yang utama, yaitu belanja rumah tangga. Jadi dengan pemulihan kepercayaan rumah tangga, kemudian mereka berani belanja lagi, ya, ibu juga belanja, bapak belanja seperti normal lagi. Itu yang paling utama dan itu yang menggerakkan permintaan, ya, permintaan dalam negeri muncul lagi. Ingat bahwa belanja rumah tangga itu 56 sampai 57% dari perekonomian. Jadi itulah mesin yang paling besar, ya. Tentu untuk kelompok-kelompok yang miskin, yang rentan, itu ada bantuan pemerintah. Tapi bantuan pemerintah juga melalui perlindungan sosial itu juga terbatas. Tetapi yang paling utama sebetulnya bagaimana supaya mereka bisa kembali berbelanja, mereka dapat income, mereka dapat pendapatan, dan kemudian mereka belanjakan itu. Kalau belanjanya sudah besar, ya, maka capacity utilization, utilisasi daripada kapasitas di produksi itu akan naik. Itulah yang kemudian mendorong investasi. Itu yang menjadi mesin kedua perekonomian itu. Karena investasi itu menggerakkan ekonomi hampir 31% PDB. Jadi kalau tadi saya katakan konsumsi rumah tangga 56%, maka investasi itu 31% PDB. Nah, pemerintah itu sebagai mesin ketiga itu hanya 9% PDB sebetulnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi memang yang utama adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan supaya mesin yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga kemudian ikut juga menggerakkan mesin yang kedua investasi, karena kalau kedua mesin ini sudah bekerja itu sudah mencapai 56 ditambah 31, itu 87%. Ya, baru kemudian ada tambahan dari pemerintah, itu 9%. Itulah sebetulnya menggerakkan ekonomi kita. Itu yang kita harapkan kita akan lakukan di tahun ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.